Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sobat sehat, gimana kabarnya? Semoga semuanya selalu sehat ya, dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala tentunya. Oke, kali ini saya Lutfi Ramadhani mau sharing-sharing nggak banyak, sedikit aja itu tentang neoplasma dan cancer. Nah, jadi sebelumnya kan udah saya posting juga ya di Instagram itu tentang neoplasma, bedanya neoplasma dan cancer. Nah, neoplasma ini sendiri itu adalah nama umumnya itu biasanya disebut tumor. Nah, jadi tumor ini kan dibagi jadi dua ya, seperti yang kita tahu, yaitu ada tumor jinak, kemudian ada juga tumor ganas. Nah, dan yang lain ada cancer. Nah, jadi kebanyakan orang itu berpikir bahwa tumor dan kanker itu adalah dua hal yang sama, padahal ini berbeda. Berbeda dari jenis penyakitnya gitu, kemudian penyebarannya juga. Nah, sedikit aja itu tentang tumor jinak. Nah, jadi kalau tumor jinak ini adalah disebabkan karena pembelahan sel itu yang berlebihan atau abnormal ya. Itu jadi berlebihan sehingga membentuk suatu jaringan. Jaringan ini itu biasanya disebut dengan benjolan. Jadi contohnya aja tumor jinak itu biasanya pada tulang gitu, ke bagian otot yang lunak gitu dari tubuh kita. Nah, itu biasanya dia nggak akan kemana-mana, alias tumor itu menetap cuman di satu tempat. Kalau misalkan dilakukan pengangkatan tumor itu, mungkin kalau misalkan kambuh itu hanya di bagian situ aja, jadi nggak menyebar. Berbeda dengan tumor ganas. Nah, kalau tumor ganas itu biasanya menyebar. Seperti contohnya tumor payudara. Nah, dari tumor payudara ini, itu ketika sel itu ganas gitu kan, tumor ganas berlebihan, maka dia bisa jadi ke paru-paru, jadi tumor paru-paru. Nah, tumor ganas inilah itu yang disebut dengan cancer atau kanker. Begitu. Nah, kemudian gimana sih cara membedakannya? Tentunya membedakannya itu ada pemeriksaan fisik yang bakal dilakukan oleh tenaga kesehatan. Jadi memang untuk diagnosa awal itu penting banget kita untuk sadari. Nah, sadari bagi perempuan atau periksa payudara sendiri. Itu penting banget dan caranya itu udah banyak banget di YouTube. Jadi saudari-saudariku itu bisa langsung search aja gimana si sadari itu. Nah, udah gitu lebih lanjut nanti bakal ada pemeriksaan fisik dan pemeriksaan laboratorium. Gitu ya, teman-teman. Nah, jadi untuk ini tuh yang basicnya sekali gitu yang perlu kita pahami tentang neoplasma dan cancer ini. Nah, dan kemudian ada beberapa gitu ya, lumayan banyak kasus cancer ini karena kasus kanker itu adalah nomor 2 paling mematikan, penyakit nomor 2 paling mematikan di dunia yang memang perlu banget kita waspadai. Kenapa sih bisa terjadi cancer? Nah, jadi cancer ini karena kelainan DNA gitu. Jadi DNA sel yang rusak. Nah, itu ketika dia recovery atau dia akan melakukan perbaikan sel itu sulit. Lagi-lagi karena gaya hidup kita itu. Ada yang pertama karena genetik, kemudian juga yang lebih berpotensi itu adalah karena gaya hidup kita yang salah. Kayak mungkin makanan, kemudian pola hidup, juga kurangnya olahraga dan manajemen stres yang buruk, dan juga tentunya polusi udara dan radiasi elektromagnetik kayak gadget yang kita pakai sekarang ini. Jadi itu adalah penyakit yang degeneratif ya sobat sehat. Jadi nggak langsung tiba-tiba langsung cancer kayak gitu, enggak, tapi dia tuh emang degeneratif alias ada prosesnya dan kita bisa menghindari dengan gaya hidup sehat. Nah, jadi ada beberapa pasien klien kita gitu kan yang mereka itu maksudnya konsultasi ke kita ketika emang udah penyakitnya itu udah lumayan grade-nya tinggi gitu. Nah, ketika itu tentunya pengobatannya itu bakal lebih membutuhkan waktu gitu ya. Nah, kemudian suatu waktu gitu kan akhirnya setelah konsultasi tentunya dilengkapi dengan rekam medik, kemudian keluhannya apa aja, usianya berapa, kemudian sudah berapa lama dan pengobatan yang udah dijalani itu apa. Jadi memang selengkap itu kalau misalkan untuk penyakit khusus. Karena apa ya, karena kita nggak mau kasih obat pendamping
yang itu abal-abal alias ya asal-asalan ngasih gitu. Jadi memang harus sesuai, karena bisa jadi ada riwayat penyakit sebelumnya yang dia itu menyertai penyakit utamanya, dan itu memang harus diatasi juga gitu. Nah, jadi di sini itu ada obat khusus. Ini obat racikan yang untuk pasien kita. Nah, jadi ini ada 2 botol kayak gini. Nah, dan ini khusus untuk kanker payudara, tumor payudara. Oke, kita geser. Nah, jadi di sini itu ada sediaan ini 300 kapsul dan ini 300 kapsul. Untuk cara minumnya ini udah kita sediain juga tuh 3 kali 3 kapsul per hari, dan ini juga 3 kali 3 kapsul per hari. Nah, jadi obat untuk setiap pasien itu memang beda-beda. Nah, dan di sini juga kita tambah dengan habatus sauda grade E seperti yang udah teman-teman ketahui, karena kita selain mengambil dari obat-obatan yang berkualitas, yang grade E, tentunya juga yang Allah berkahi, yaitu habatus sauda. Nah, oke. Jadi sebelumnya juga ada pasien yang udah mengkonsumsi untuk waktu itu kista ya, untuk kista rahim, yang punya PCOS. Nah, kemudian beliau ini setelah mengkonsumsi walaupun gak rutin, tapi ternyata alhamdulillah dengan 1 paket itu bisa sembuh dengan izin Allah, diikuti dengan rekam mediknya, dan kita juga lihat gitu ya. Nah, setelah itu beliau nggak konsumsi lagi, kira-kira mungkin beberapa bulan ya, hampir mungkin setahun gitu. Nah, setelah itu ternyata kambuh lagi, bahkan yang tadinya 5 cm kemudian hilang sama sekali, kemudian kambuh lagi jadi 7-8 cm. Dan ini membuat kita agak ya bukan shock ya, mungkin terkejut juga gitu, kenapa baru sekarang dikasih tahu. Karena seharusnya memang ketika misal udah kista itu udah mengecil, karena memang kista itu bisa mengecil dengan sendirinya, nggak harus dengan pengangkatan, itu bisa gitu. Jadi nggak harus dengan langkah operasi. Nah, jadi selain itu juga memang harus ada kontrol gitu. Jadi makanan itu tetap harus dijaga gitu. Kemudian juga konsumsi minimal banget itu habatus sauda grade E gitu. Jadi konsumsi habatus sauda, minyak habatus sauda, makanan-makanan yang Allah berkahi tentunya. Kemudian juga jaga gizinya banget gitu, jangan makan makanan yang dipantang dulu gitu, benar-benar emang minimalisir. Nah, jadi dengan pemantauan kayak gitu, insya Allah ya kista itu nggak kambuh lagi gitu, karena memang lagi-lagi tergantung memang pola hidup kita gitu. Nah, jadi ketika memang udah segitu gitu kan, kemudian baru mencari atau dianggap ini adalah alternatif, nah mungkin itulah yang emang harus dikoreksi gitu. Jadi jangan sampai ini menjadi alternatif. Kalau misal di awal memang udah cocok gitu kan, seharusnya gitu, dan kami juga pasti memberitahu lanjutannya itu harus seperti apa gitu, lanjutan pengobatannya, apakah memang harus konsumsi obat ini lagi sampai memang itu kontrol lagi, atau memang cukup konsumsi obat-obatan yang Allah berkahi, habatus sauda, madu, kurma, seperti itu. Nah, jadi kalau misalkan sobat sehat itu ada yang punya penyakit khusus, atau penyakit khusus ini seperti salah satunya ya tumor, kanker gitu. Jadi penyakit-penyakit yang harus ada obat yang khusus kayak gini gitu. Nah, jadi caranya itu pertama bisa sobat sehat DM itu di Instagram @aunilasolihah atau @sehatizi, dan juga lebih lanjutnya bisa klik link di bio, ada tombol WhatsApp di situ. Nah, kemudian dari situ nanti kami akan mengarahkan untuk isi teman-teman biodata, kemudian nanti harus ada rekam mediknya juga. Jadi kalau yang untuk belum berobat gitu, belum check up gitu ya, untuk cek laboratorium atau USG gitu, CT scan dan lain-lain, itu nanti bakal kami anjurkan untuk ke situ. Karena apa? Karena kami insya Allah pengobatannya itu adalah holistik gitu, jadi keseluruhan. Jadi nggak cuman herbal aja gitu, tapi kita juga harus merujuk ke pemeriksaan yang emang udah dilakukan oleh pelayanan kesehatan yang resmi kayak gitu. Jadi akan kami kasih obat pendamping, dan kalau misalkan memang obat-obatan kimia sintetis yang dianjurkan oleh dokter itu bisa disinergikan, itu bakal kita anjurkan untuk disinergikan gitu. Jadi itu bakal private sih, dan itu juga free alias gratis gitu. Jadi gak usah khawatir kalau misalkan memang
mau konsul aja dulu gitu, dan nanti bakal kita arahkan. Dan juga nggak selalu bakal harus dapat obat yang seperti ini gitu, yang Jadi memang tergantung harganya medical lumayan. recordnya ya. Iya, jadi tergantung dengan medical recordnya gimana. Kalau bisa memang dikasih obat-obatan yang memang udah ada sediaannya, itu nggak perlu dengan obat khusus yang ini diracikan khusus untuk per orang gitu, perorangan. Ini juga untuk sediaan 1 bulan. Jadi ini 300 kapsul berarti di sini ada 600 kapsul, dan tiap harinya diminum itu ada 18 kapsul. Oh iya. Lumayan banyak karena memang tergantung jenis penyakitnya. Mungkin ada kan yang shock banget ya dengan harganya yang sangat besar, lumayan harganya gitu, bisa sampai jutaan. Ini aja harga sampai 3 juta untuk sediaan 1 bulan. Jadi apa sih edukasi yang bisa disampaikan kenapa obat dari Sehat Easy itu mahal? Oke, jadi kenapa gitu ya, sebenarnya harganya itu relatif dengan teman-teman yang mungkin udah pernah berobat atau udah sering berobat ke rumah sakit gitu ya, ke spesialis gitu, dan itu ada harga-harga bahkan di luar dari obatnya itu sendiri kayak gitu. Nah, dan kalau misalkan kenapa di Sehat Easy seperti ini gitu, jadi kita mengambil dari, kalau misalkan bicara soal kualitas gitu, jadi harga kan sesuai dengan kualitas tentunya. Pemeriksaan itu gratis, konsultasi gratis, tapi hanya obat-obatannya aja gitu. Kita juga di sini obat-obatannya menggunakan ekstrak herbal, jadi bukan hanya bubuk. Nah, ekstrak herbal itu sendiri adalah intisari dari herbal, jadi bukan bubuk. Ekstrak itu melakukan proses yang lebih lanjut gitu, sehingga dosis yang dibutuhkan itu lebih kecil. Nah, itu ekstrak herbal pilihan. Kemudian juga dengan nanoteknologi dan teknologi wave power gitu. Jadi kita menggunakan teknologi khusus gitu, yang gimana caranya bisa mengkonsumsi obatnya dengan dosis kecil. Kemudian juga ada nanoteknologi, jadi lebih mudah diserap atau lebih mudah dicerna zat aktif atau intisari dari obat tersebut. Itu yang membedakan dan yang membuat kenapa sih gitu harganya segitu kayak gitu. Dan juga alhamdulillah gitu, dengan konsumsi rutin, tentunya ikhtiar itu adalah holistik gitu, jadi harus seimbang. Jadi kayak obat-obatannya udah bagus, tapi kalau pola makannya itu nggak dijaga, kemudian manajemen stresnya itu kurang, maka obat-obatan itu sebenarnya nggak begitu membantu. Jadi kami selalu mengingatkan bahwa stresnya itu dikontrol, makanannya juga dijaga gitu, kemudian diimbangi dengan pikiran yang sehat juga tentunya. Nah, jadi karena penyakit itu juga bukan hanya dari fisik kita, tapi bisa dari psikis, dari mental kita, dari spiritual kita, yang itu perlu banget kita jaga. Oke Sobat Sehat, sekian pemaparan singkat dari saya. Semoga ini membantu dan jadi solusi untuk Sobat Sehat yang sedang berobat gitu, yang lagi kurang sehat, dan semoga semakin diberi kesehatan dan juga rezeki yang berlimpah. Semoga ini membantu dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.